Halo, selamat malam pemirsa. Mari kita menjauh sejenak dari hiruk-pikuk politik, menjauh dari bermacam polemik. Dengan Pancasila dan konstitusi sebagai referensi, kita berdiskusi untuk perbaikan negeri. Membahas bermacam isu kebangsaan, bukan kepentingan pribadi, kelompok, atau golongan. Visi negarawan menjadi kanalisasi gagasan-gagasan luar biasa untuk memecahkan berbagai persoalan bangsa. Dan apa tema diskusi kita? Berikut rangkumannya. Itu adalah benar-benar Presiden Republik Indonesia. jalan-jalan harus Bung Karno menegaskan, proklamasi tidak menghentikan perjuangan. Perjuangan harus terus berjalan untuk mewujudkan apa yang dicita-citakan. Melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, dan mencerdaskan kehidupan bangsa adalah 3 cita-cita proklamasi yang tercantum dalam mukadimah konstitusi. Peraih hadiah Nobel Ekonomi, Daron Acemoglu, mencoba melacak akar kesejahteraan sebuah bangsa. Hasilnya, kunci mencapai kesejahteraan adalah institusi ekonomi inklusif yang diciptakan melalui politik inklusif. Indonesia kini memasuki era baru dengan peresmian pemerintahan hasil pemilu. Rakyat menaruh beragam harapan perbaikan kepada mereka yang telah mendapat mandat kekuasaan. Salah satu yang mendesak diperbaiki adalah iklim demokrasi yang bila merujuk pada dalil Acemoglu menjadi prasyarat pemerataan ekonomi. Pakar ekonomi makro biasanya mengaitkan pertumbuhan ekonomi dengan kualitas infrastruktur, kualitas SDM, atau kemajuan teknologi. Namun studi Jones dan Olken menemukan kepemimpinan nasional adalah faktor kunci untuk mencapai kesejahteraan. Kita harus selalu ingat, setiap pemimpin dalam setiap tingkatan harus selalu ingat, pekerjaan kita harus untuk rakyat, bukan kita bekerja untuk diri kita sendiri. Bukan kita bekerja untuk kerabat kita. Bukan kita bekerja untuk pemimpin-pemimpin kita. Pemimpin yang harus bekerja untuk rakyat. Kisah Republik Demokratik Kongo menjadi contoh kepemimpinan yang menghancurkan perekonomian. Rezim otoriter, kultus individu, dan tribalisme memicu konflik bersenjata yang menghambat kemajuan negara. Sebaliknya, pemimpin yang berkualitas dan berintegritas membawa Nigeria menjadi kekuatan ekonomi di Afrika. Harvard Business School mengajarkan pemimpin beretika membuat keputusan atas dasar kemaslahatan, bukan untuk kepentingan pribadi atau pertimbangan untung rugi. Pemimpin beretika harus akuntabel, bersikap melayani, jujur, dan adil. Nah, inilah harapan kita, karena pada saat seperti tantangan seperti ini yang sedang kita hadapi, memang diperlukan keteladanan yang memang harus diperankan oleh semua elit bangsa ini. 10 tahun terakhir harus diakui, bangsa Indonesia mengalami lompatan pembangunan fisik dan investasi. World Competitiveness Index 2024 menempatkan Indonesia pada ranking 27 dunia dan tercatat sebagai negara dengan daya saing terbaik ketiga di ASEAN. Namun ceritanya beda lagi bila kita menengok indeks demokrasi atau indeks persepsi korupsi. Freedom House misalnya menyebut indeks demokrasi Indonesia turun dari 62 poin pada tahun 2019 menjadi 53 poin pada 2023. Sedangkan laporan Economist Intelligence Unit 2023 menempatkan demokrasi Indonesia pada ranking 54 dunia dengan status demokrasi cacat. Dalam 10 tahun terakhir, indeks persepsi korupsi Indonesia juga mengecewakan. Pada peralihan kekuasaan tahun ini, skor IPK Indonesia mundur 10 tahun, kembali pada skor 34. Pembangunan nasional berlandaskan Pancasila adalah pembangunan seutuhnya, bukan hanya pembangunan fisik atau ekonomi semata. Dengan Pancasila sebagai paradigma, pembangunan ditujukan untuk meningkatkan harkat dan martabat bangsa
meliputi aspek jasmani, rohani, sosial, dan ketuhanan. Wakil Presiden Republik Indonesia pertama Muhammad Hatta atau Bung Hatta mengajukan gagasan negara pengurus, yaitu pemerintahan yang terdiri dari pemimpin dan aparatur dengan mental pelayan publik, bukan pejabat bermental kolonial. Sayangnya menurut cendekiawan Inggris Jeremy Kubicek, mayoritas pemimpin lebih banyak menuntut ketimbang memberi, lebih banyak menikmati ketimbang melayani, dan lebih banyak mengumbar janji ketimbang memberi bukti. Bertentangan dengan tokoh kemerdekaan Kasiman Singodimedjo yang menyatakan jalan pemimpin bukan jalan yang mudah. Memimpin itu menderita. Kepemimpinan nasional kerap menjadi topik penelitian di tingkat global. Dua ekonom Amerika Serikat, Jones dan Olken, menemukan cara paling mudah mengubah nasib sebuah bangsa adalah melalui pemimpinnya. Pemimpin menentukan kebijakan publik, membentuk kultur birokrasi hingga akuntabilitas pengelolaan negara. Estafet kepemimpinan, menurut pidato Presiden, berarti bekerja keras mewujudkan visi Indonesia emas. Tentu hari ini masih terlalu dini untuk menilai kinerja pemimpin nasional yang baru berganti. Apalagi pemimpin sebelumnya meninggalkan setumpuk persoalan yang menambah beban kerja pemimpin berikutnya. Estafet kepemimpinan adalah tema diskusi pekan ini dengan narasumber yang sudah hadir pada malam hari ini. Dekan Fikom UIN Jakarta, Dr. Gun-Gun Haryanto. Mas Gun-Gun, Assalamualaikum, selamat malam. Waalaikumsalam Mas Indra. Lalu kemudian kita juga masih menantikan kehadiran dari mantan Menteri PPN Kepala Bappenas Andrinov Caniago, dan sudah ada juga narasumber selanjutnya cendekiawan Sukidi PhD. Selamat malam Pak Sukidi, terima kasih sudah hadir. Nanti kita akan diskusi, tetaplah bersama kami akan segera kembali dalam Visi Negarawan. Anda menyaksikan Visi Negarawan. Pidato-pidato Presiden tegas memberi arahan apa yang harus dilakukan serta dihindari para bawahan. Pemimpin bekerja untuk rakyat dan kekuasaan dijalankan untuk kepentingan rakyat. Presiden Prabowo juga menegaskan bahwa pejabat jangan bekerja untuk diri sendiri atau kerabat sendiri. Konstitusi mengamanatkan pemisahan kekuasaan melalui mekanisme check and balances, 3 cabang pemerintahan. Akuntabilitas kekuasaan sama pentingnya dengan efektivitas pemerintahan. Baik, saya langsung ke Pak Sukidi. Pak Sukidi, kita melihat sekarang ini adalah tentu saja momentum memulai lembaran baru pemerintahan kita sambil melihat bagaimana mungkin kita akan tercapai soal visi Indonesia Emas 2045 tentu saja ya. Tapi kan kita tahu juga ada sejumlah persoalan yang cukup serius ditinggalkan pemerintahan sebelumnya. Tadi disinggung dalam tayangan sebelumnya soal indeks persepsi korupsi kita yang mundur 10 tahun yang lalu gitu kan. Lalu indeks demokrasi yang juga skornya tidak memuaskan, bahkan menurun. Skor kebebasan pers juga tadi sempat kita singgung juga. Dan bahkan mungkin kita bicara indeks demokrasi ya yang juga skornya turun. Nah, Anda sebagai cendekiawan melihat idealnya memulai lembaran baru, pemerintahan baru menuju Indonesia Emas ini, kita mulai idealnya dari mana? Saya kira pertama tentu saja menengok kembali warisan terbaik dari Ibu dan Bapak di bangsa. Ya. Dari Bung Hatta kita belajar bahwa menjadi pejabat negara itu adalah semangat untuk melayani rakyatnya. Melayani ya, garis bawah melayani ya. Bukan untuk dilayani. Betul. Karena yang sering terjadi adalah pejabat bermental doroisme. Doroisme. Semangat untuk diperlakukan sebagai tuan, yang akhirnya minta dilayani dalam hampir semua aspek. Hanya sekedar membuka pintu mobil, tetap minta dibukakan pintu oleh ajudannya. Saya kira ini perlu dirubah. Mentalitas dari hal yang kecil-kecil dulu. Dari hal yang sederhana. Dari yang sederhana. Itu pertama. Yang kedua, dari Bung Karno kita belajar tentang bagaimana Pancasila menjadi bintang penuntun untuk mengarahkan Indonesia ke depan. Nah, ini yang seringkali kita lupa bahwa Pancasila hanya dihafalkan, hanya
dijadikan materi pidato, tapi tidak dijiwai dalam kehidupan kebangsaan, kehidupan kenegaraan. Mental untuk melayani, bukan dilayani itu sebenarnya sebuah kondisi yang too good to be true atau tidak sih? Di negara kita terutama. Kalau kita lihat kenyataan sehari-hari, is too good to be true. Karena yang kita saksikan adalah pejabat itu selalu ingin diperlakukan sebagai seorang raja. Tuan raja begitu Tuan raja dalam kultur yang sangat feodal itu sendiri. Dan ini sejujurnya merusak tatanan kita bernegara. Karena ini merawat satu hierarki antar manusia, juga merawat budaya yang sebenarnya tidak sesuai dengan semangat demokrasi itu sendiri. Semangat kesetaraan, semangat penghormatan terhadap manusia, semangat kebebasan, sehingga ini memang harus dirubah. Oke, kita mulai dari hal yang sederhana seperti itu, mentalitas melayani ya, melayani rakyat, melayani publik, bukan malah mentalitas dilayani. Sebelum lebih jauh kita mengulas, saya ke Mas Gun-Gun dulu. Mas Gun-Gun, kalau kita lihat pidato Presiden Prabowo, kita tentu sangat senang, sangat bahagia mendengar ada pernyataan memimpin bukan untuk diri sendiri, kelompok sendiri, tetapi tentu untuk publik. Semua landasan kita juga semua landasan perlu di garis bawahi ya, bahwa prioritas program yang dimiliki Pak Prabowo dan pemerintahannya ini asta cita dan prioritasnya kita sudah sama-sama tahu. Tapi kalau kita lihat tentang landasan paling utama agar program-program itu bisa berjalan dengan baik tentu saja adalah bersih dulu. Harus bersih dulu. Bagaimana Anda melihat indeks persepsi korupsi yang stagnan, kembali mundur 10 tahun yang lalu, walaupun sempat naik di 2021, tapi mundur dan stagnan begitu ya di antara dari 2022 sampai 2024. Dan kemudian melihat berbagai kasus yang ada di KPK dan lain sebagainya. Bagaimana Anda melihat ini untuk memulai sebuah lembaran baru pemerintahan? Untuk memulai lembaran baru menurut saya memang pemimpin itu harus menjadi transformative leader. Transformative leader? Ya, dia harus menjadi pemimpin yang menggerakkan, termasuk yang Mas Indra tadi highlight ya, menggerakkan penguatan hukum di Indonesia. Kenapa? Karena salah satu problem fundamental dalam pengelolaan Republik ini yaitu soal bagaimana akuntabilitas publik itu terjaga melalui tentu tindakan-tindakan yang konkret, bukan semata narasi. Kalau narasi aja tidak punya koherensi material, struktural dan karakterologis, jadi kan narasi itu harus koheren, harus padu antara apa yang diucapkan dengan apa yang kemudian dibuktikan lewat tindakannya. Nah, oleh karena itu maka contoh misalnya korupsi itu bukan persoalan sepele, tapi ini persoalan sistemik dari hulu ke hilir. Bukan hanya mengadili 1-2 orang, tetapi bicara aspek hulunya dulu, yaitu soal mindset. Misalnya mindset soal bagaimana akuntabilitas publik itu diwujudkan. Contohnya misalnya dalam langkah-langkah progresif, ya seperti misalnya bagaimana komitmen Indonesia atas penyitaan aset misalnya, kan? Itu kan langkah progresif. Atau misalnya bagaimana memperkuat auditor internal dan eksternal. Ini kan sesuatu hal yang konkret. Jangan kemudian kita bicara menegakkan hukum untuk pemberantasan korupsi, tetapi KPK-nya diperlemah. Ini kan sesuatu yang berbeda antara kontradiktif justru. Bagaimana misalnya institusi KPK yang harusnya independen ya menjadi mengalami korporatisme politik gitu ya. Ini kan menjadi suatu hal yang problematik sehingga kemudian KPK tidak bisa lagi mendapatkan yang disebut public trust. Nah, kalau misalnya tadi Mas Indra bicara soal indeks persepsi korupsi, kenapa turun? Jawabannya pasti karena banyak faktor yang memperlemah. Contoh lain adalah soal indeks demokrasi. Kan indeks demokrasi bukan hanya electoral proses, tapi juga bicara misalnya functioning government.
keberfungsian pemerintah kan harus kemudian kita jaga. Backbone-nya itu antara lain adalah pemimpin dan birokrasi yang dipimpinnya. Belum lagi misalnya bicara soal political culture, budaya politik. Nah, jadi banyak faktor. Tidak hanya semata-mata pemilu. Bagaimana misalnya institusi pemerintah yang disebut dengan keberfungsian pemerintah itu berjalan. Kan namanya sistem itu bersifat mutual interdependent. Tidak bisa hanya menyalahkan satu sisi. Kayak misalnya sekarang judi online di satu menteri itu persoalan hilir. Persoalan hulunya adalah bagaimana akuntabilitas kerja kementerian yang transparan, yang bisa accessible gitu ya. Dan itu kemudian bisa menjadi salah satu penutup celah kemungkinan orang bermain di balik layar kan begitu. Ya, kalau memang kembali ke soal berbagai program yang baik, bagus, itu seperti akan sia-sia dan tidak bisa berjalan kan Pak Sugidi kalau memang mental kotornya masih ada. Nah sekarang ini kan ada juga momentum tentang pergantian kepemimpinan KPK. Nah bagaimana Anda melihat harusnya ini jadikan momentum calon-calon pemimpin KPK ini diisi memang oleh orang-orang yang memang selayaknya berintegritas tinggi dan tidak cukup itu tapi juga berani, tidak tebang pilih kasus dan lain sebagainya. Menurut Anda bagaimana? Saya kira kita perlu meletakkan ini dalam konteks yang lebih besar bahwa kekuasaan presiden itu terlampau besar dan terlampau dominan sehingga belajar dari sejarah melakukan intervensi terhadap berbagai lembaga. KPK adalah salah satunya, tapi pada lembaga legislatif juga dikendalikan. Lembaga yudikatif juga demikian, sehingga struktur kita dan etika kita bernegara mengalami kerusakan yang sempurna. Tidak ada kekuatan kontrol dan penyeimbang yang efektif untuk mengontrol pemerintah, tapi juga tidak ada hukum yang adil dan setara kepada mereka yang ditersangkakan sebagai pelaku korupsi itu sendiri. Sehingga kita perlu belajar dari kesalahan demi kesalahan yang terjadi. Pertama adalah kesalahan dalam aspek bagaimana kita sebagai bangsa memperlakukan apa yang disebut sebagai aset yang tidak terwujud, intangible asset. Intangible asset itu harganya amat sangat mahal, tapi tidak pernah kita perlakukan secara maksimal. Nah, intangible asset itu adalah the rule of law itu sendiri, aturan hukum. Nah, aturan hukum selama ini itu tidak pernah tegak, sehingga ini menjadi kendala terbesar kita untuk memajukan republik ini. Hal lain adalah terkait dengan intangible asset, itu terkait juga dengan bagaimana institusi-institusi politik dan ekonomi ini mengalami proses pembusukan. Sehingga ini menghambat pertumbuhan ekonomi yang mestinya jauh lebih baik sekiranya institusi demokrasi berjalan secara bagus, sekiranya institusi hukum berjalan dengan bagus. Orang seringkali lupa bahwa institusi itu berpengaruh besar terhadap pertumbuhan ekonomi. Dan itu temuan dari peraih Nobel Ekonomi, James Robinson dan kawan-kawan. Kalau kita juga seringkali melihat persoalan di berbagai zaman ya di Republik ini, ketika kita bicara demokrasi harus tinggi gitu ya, demokrasi diutamakan karena demokrasi ini dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Tapi seringkali juga ada kritik juga. Apakah sangat korelatif demokrasi ini dengan kesejahteraan rakyat sebenarnya? Karena ketika pemerintah bekerja dengan segala upayanya, programnya, seringkali tanda kutip terganggu dengan kebebasan yang mungkin dianggap sebagai penghalang. Di mana akhirnya kemudian demokrasi dikorbankan. Yang penting program jalan, yang penting rakyat sejahtera. Lalu masuk pada teori juga bahwa demokrasi itu kan hanya alat. Nah, supaya kita tidak misleading lagi dengan hal-hal seperti ini, dan demokrasi harus kita jaga, penting sekali. Jangan seringkali dijadikan anggapan itu menjadi penghambat dalam proses pembangunan, dalam proses menyejahterakan masyarakat
yang dilakukan oleh pemerintah. Menurut Pak Gun-Gun kayak gimana itu? Jadi gini, menurut saya kita jangan oversimplikatif ya, mengatakan bahwa ketika kita mengambil pilihan demokrasi itu tidak kemudian berkorelasi positif dengan kesejahteraan. Yeah. Sebenarnya kan bukan di situ problemnya. Problemnya adalah dalam konteks bagaimana mengelola demokrasinya itu sendiri. Karena begini, ada dua problem mendasar yang kerap kali mereduksi kuatnya proses pelembagaan demokrasi di satu negara. Pertama itu yang disebut dan groupthink. Ini kan satu teori dari Irving Janis ya, bahwa ketika misalnya mengambil satu keputusan strategis yang sifatnya untuk publik, itu kemudian direduksi satu kebijakan itu pada kekelompokannya. Ada batasan afiliatif pada figur, sebut aja personal sentris pada seseorang atau sekelompok kecil orang. Sehingga kemudian demokrasi sebenarnya tidak berjalan hanya dari oleh untuk sekelompok kecil orang, tidak dari oleh untuk rakyat. Nah, problemnya adalah tentu itu akan menghambat salah satunya misalnya pertumbuhan ekonomi. Kenapa? Karena para pemburu rente itu bergerak dari oleh untuk kelompok kecil itu, kan begitu. Sehingga kemudian ada legitimasi kekuasaan pada sedikit orang. Kesejahteraan akhirnya tidak terdistribusi dengan baik. Dengan rata. Begitu. Ya, itu yang menurut saya salah satu problem mendasar. Kenapa? Karena itu sudah mulai dari proses misalnya perencanaan anggaran sampai di hilirnya implementasi. Dan itu tidak bisa kemudian diakses, dirasakan oleh masyarakat banyak. Betul. Nah, yang kedua problemnya adalah tendensi mayoritarian. Bahwa betul demokrasi itu pada akhirnya soal pilihan, kan? Dan itu pasti akan ada perjuangan politik untuk menentukan satu keputusan. Betul. Tetapi ketika misalnya tersandra oleh tendensi mayoritarian, apapun atas nama mayoritas bisa disahkan, sementara misalnya publik tidak menghendaki, ya kan? Nah, itu kayak misalnya problem revisi Undang-Undang KPK. Kan itu berbeda antara suara publik itu dengan eksekusi kebijakan di parlemen. Di parlemen maupun di pemerintahan ya. Nah, sehingga kemudian itu tentu mendistorsi proses konsolidasi demokrasi itu sendiri. Oke. Artinya sebenarnya tidak boleh lagi ada alasan demi kecepatan atau akselerasi pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, maka demokrasi harus dikesampingkan, begitu ya. Betul. Nah, kita akan bahas nanti lebih lanjut. Kita juga sudah menantikan kehadiran dari mantan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Kepala Bappenas, Bang Andrinov Caniago. Saat lagi setelah jeda kami akan kembali. Tapi sebelumnya kami bacakan dulu ada polling yang kita sudah buat saat ini. Saya ingin tampilkan polling tentang pertanyaan pertama. Anda optimis pemerintah baru benar-benar bekerja untuk rakyat? Nah, kalau kita lihat dari polling yang kita lakukan ini adalah optimis ya, 67% masyarakat optimis pemerintahan baru ini bekerja untuk rakyat. Karena itulah kita berikan kesempatan sampai beberapa waktu ke depan apa yang sudah bisa dilakukan oleh pemerintahan Prabowo Subianto ya. Lalu pertanyaan kedua dari polling ini adalah tantangan terbesar pemerintah saat ini adalah, ya, kalau kita lihat di sini tantangan terbesar kita adalah menurut masyarakat adalah soal ekonomi 34%, soal korupsi 48%, kemudian soal ekonomi 34%, supremasi hukum 11%, dan soal demokrasi 7%. Nah, ini masyarakat sendiri sudah berpikir juga tidak terlalu masalah sebenarnya demokrasi ini ya. Ini yang juga nanti coba kita ulas lebih lanjut. Pemirsa, tetaplah bersama kami, Visi Negarawan akan segera kembali saat lagi. Ya, kita sambut Bang Andrinov Caniago. Selamat malam, Bang Andrinov. Selamat malam. Sebagai mantan kepala Bappenas ya, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional. Nah, Bang Andrinov, sebenarnya kita butuh gambaran Bang Andrinov yang pernah berada di dalam pemerintahan. Tadi kita sudah bahas di segmen 2 tadi ya, bahwa ini adalah momentum kita membuka lembaran baru pemerintahan supaya Indonesia Emas 2045 itu terwujud. Karena ada banyak persoalan di pemerintahan sebelumnya yang tadi sudah kita ulas.
baik soal indeks persepsi korupsi, kemudian indeks demokrasi dan lain sebagainya. Nah, Anda melihat kabinet yang sekarang ada, yang akan bekerja bersama Pak Prabowo Subianto sebagai Presiden Republik Indonesia, apa yang paling utama atau paling bisa menjadi prioritas menurut Anda dengan pengalaman Anda pernah berada dalam pemerintahan? Pertama, visi tentu harus jelas sampai ke level yang lebih konkret gitu ya. Oke. Nah, dan itu harus dipahami sampai ke bawah ya, oleh ya para pembantu beliau dan juga tentu kalau bisa sampai ke pemerintahan daerah. Karena mungkin sepertiga operasionalisasi pembangunan ini juga ada kewenangan di daerah kan ya. Nah, kalau untuk merealisasikan ya memang tantangan dari pemerintahan yang sekarang ini adalah membangun barisan yang solid ya, dan orientasinya fokusnya memang harus untuk semata-mata membangun ya. Nah, kenapa ini harus disebut tantangan? Karena ini kan besar sekali, gerbong ini besar sekali, beragam gitu ya. Dan kita juga bisa lihat kira-kira berapa persen yang kompeten ya untuk baik itu memahami gagasannya maupun dalam mengeksekusi. Ya. Sehingga mungkin fokus dari presiden adalah betul-betul jadi komando tetapi ya dengan visi yang jelas ya. Nah, ada satu peluang saya lihat kalau kita baca paradok Indonesianya Pak Prabowo itu. Saya pernah bilang ke teman-teman, ini kalau ini betul-betul dipegang, dilaksanakan, saya bisa tidur enak ini. Nah, yang belum nampak adalah bagaimana menjabarkan itu, membuat, bagaimana merealisasi itu. Ya. Nah, perlu ada langkah-langkah konsisten dan juga tentu saja konsistensi ide di situ, karena itu luar biasa. Komitmen terhadap pasal 33 ayat 3, bahkan juga soal oligarki di sana juga disinggung, gitu ya. Nasionalisme ekonominya bukan main, semangat di situ lengkap lah. Makanya saya bilang ini kalau ini secara gagasan tuh ideal sekali. Ini saya bisa tidur enak kalau ini, kalau memang semua atau sebagian besar dari barisan ini perhatiannya, pegangannya adalah itu gitu. Dan itu sebenarnya mudah untuk dibikin jadi konsisten ya, karena bagaimana memang ekonomi ini berkeadilan, tumbuh berkualitas, berkelanjutan, mandiri dan sebagainya gitu. Nah itu tantangannya ya yang mesti dihadapi oleh pemerintahan sekarang. Tapi begini Bang Andrinov, apakah memang kita tuh selalu punya, kita dalam sebagai berbangsa di berbagai masa tentu saja ya, apakah kita selalu punya masalah dalam membumikan ide gagasan itu menjadi sebuah eksekusi yang konkret dan itu sampai ke level yang paling bawah, tadi Bang Andrinov singgung daerah. Contoh misalnya dulu kita pernah punya sebuah ide gagasan yang luar biasa menuju Indonesia Emas, maka yang perlu diperbaiki paling utama adalah revolusi mental. Tapi kemudian pada akhirnya kita nggak pernah dengar lagi tuh beberapa tahun terakhir. Dan sepertinya tidak ada hasilnya, sepertinya begitu. Nah, apa itu persoalan-persoalan kita yang memang persoalan kita adalah menjalankan secara konsisten. Ya katakanlah, diambil lagi contoh tadi yang soal revolusi mental. Kalau sebagai gagasan atau salah satu prioritas itu sebetulnya nggak ada yang bisa bantah kalau itu penting, karena soal perilaku, sikap, mindset kita di bidang apapun, di bidang ekonomi, di bidang sosial, pelayanan publik dan segala macam, itu soalnya ada di mindset yang kemudian tercermin dalam perilaku. Tapi memang programnya ya harus diakui nggak dijalankan secara konsisten. Ya, barisan ini juga tidak kompak ya, karena itu sebetulnya butuh kekompakan untuk menjalankan itu. Nah, saya rasa juga itu sedang menjadi tantangan, mungkin bisa jadi tantangan itu lebih berat lagi ya. Kalau ingin apa yang sudah diucapkan oleh Presiden Prabowo untuk diwujudkan. Mungkin tantangan utama ya politik, memang tantangan utama politik. Dari dulu tantangan itu adalah politik. Gagasan dari dulu sebetulnya ada, tetapi nggak diteruskan sampai matang nggak detail gitu. Lebih
lebih pada kekurang mampuan mendetilkan, ataukah lebih kepada selalu berbenturan karena urusan politik misalnya? Dua-duanya. Pertama, pegangan pada komitmen itu longgar. Ya, kalau pegangan kepada komitmennya sudah longgar, lalu yang juga lebih berpeluang untuk melakukan kebijakan-kebijakan itu adalah orang-orang yang atau pihak yang punya kepentingan sempit. Dialah yang itulah yang membuat yang agenda itu nggak jalan, gitu. Nah, syarat utama memang ada pemahaman yang solid terhadap gagasan pembangunan. Yang kedua ya ada kemauan dan konsistensi untuk mewujudkan itu. Nah, persoalan kepemimpinan kita kadang-kadang di tingkat atas pun sumber dayanya sudah pecah, nggak solid. Sumber dayanya sudah pecah maksudnya gimana? Kepaduan di tingkat atas itu sendiri juga seringkali bermasalah dari dulu. Bahkan ini cerita lama ya. Ya ketika Bung Karno pecah dengan Bung Hatta, ya. Padahal itu kalau umpamanya berbagi peran enak sekali. Yang satu pemimpin politik yang bisa memobilisasi, mempengaruhi masyarakat banyak. Yang satu pemikir pembangunan gitu. Tapi sayang pecah. Nah begitu juga ketika zaman Pak Harto ya. Sebetulnya kita punya ya, pemikir ekonomi yang hebat yang sudah bisa membangun fondasi ekonomi Indonesia. Itu bapaknya Pak Prabowo sendiri. Tapi yang dipakai oleh Pak Harto kan bukan pemikirannya Pak Sumitro. Ya, yang dipakai kelompok lain yang arahnya tertentu, terbatas. Dan begitu juga seterusnya. Ya. Di tingkat pimpinan, ide itu harus dipelihara betul. Kalau itu sudah matang. Tapi sebelumnya tentu saja dimatangkan dulu. Itu semua tergantung pemimpin tertingginya tidak dalam hal ini presiden? Sangat, betul. Ya sekarang gini, Pak Prabowo sekarang mau agak mengacu ke kepemimpinan Deng Xiaoping ya. Itu kalau benar-benar mau, ya perhatikan bagaimana Deng Xiaoping itu mematangkan gagasan bersama orang-orang pemikir, kalangan intelektual, profesional, para pakar. Ya. Begitu dia memulai menjalankan kekuasaannya. Dan itu dijaga betul ya. Dan dialog terjadi secara internal antara Deng Xiaoping dengan orang-orang ahli itu, pemikirnya, bahkan ada filsufnya di situ gitu ya. Dan itulah yang membuat pencapaian ini terus berjalan dan mencapai hasil yang luar biasa, spektakuler. Kalau kita mau mencontoh China, ya contohlah bagaimana cara kerja kepemimpinan itu. Mencontohnya juga secara detail begitu. Betul. Ya. Secara detail karena misalnya jangan dihilangkan komponen-komponen penting ya. Cuman lihat hasilnya aja. Sisi-sisi tertentu. Tapi lihat bagaimana dari sisi kepemimpinannya. Berarti ini memang agak lumayan persoalannya nih. Kalau lihat ya Pak Sukidi, maksudnya begini. Kalau sebenarnya soal, kan kita ini melihat dari yang pernah berada di dalam ya, sistem pemerintahan. Ada cerita-cerita yang menarik tadi. Sebenarnya kalau soal ide, gagasan, atau program yang akan dikedepankan tidak pernah kering, walaupun mungkin berbeda-beda ya. Kita pernah dengar tadi misalnya revolusi mental, sekarang Pak Prabowo juga punya program-program yang bagus ke depan, dan kesejahteraan rakyat selalu disinggung di setiap pidato-pidatonya. Terakhir kabinet tidak boleh memiliki dendam politik. Kan itu menarik sebenarnya ya. Tapi memang juga kita ingat yang dulu misalnya, Pak Jokowi pernah bilang jangan memunggungi laut. Artinya laut menjadi utama, tapi kan kita nggak pernah terlihat bagaimana konkretnya begitu. Persoalannya bukan di ide, gagasan, programnya, tapi membumikan itu dan menjadi persoalan mentalitas sendiri. Bagaimana Anda melihat ini? Ya, terutama tampak pada ketidakkonsisten antara gagasan dan eksekusi, tindakan. Jadi hipokrisi politik itu yang terawat dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara, sehingga seringkali kita terkecoh pada apa yang disampaikan. Sebenarnya yang kita butuhkan ke depan itu bukan kepemimpinan dengan gaya retorika, karena kita telah belajar dari sejarah betapa banyak retorika yang akhirnya menipu rakyat. Yang kita butuhkan ke depan adalah kepemimpinan dengan keteladanan. Keteladanan itulah ukuran terbaik untuk melihat kualitas karakter seorang pemimpin. Ketika
pemimpin berpidato tentang pentingnya meritokrasi untuk menjalankan satu negara, maka itulah tindakan yang mestinya diambil karena satu kesadaran bahwa meritokrasi adalah instrumen terbaik untuk memajukan satu bangsa, bukan kakistokrasi. Satu sistem pemerintahan yang diisi oleh mereka yang secara moral bangkrut. Itu sekedar contoh. Contoh lain adalah kesadaran bahwa ketika berpidato tentang pentingnya demokrasi, maka yang dikerjakan adalah keteladanan dengan memberikan ruang oposisi untuk memperoleh kebebasan melakukan kontrol dan penyeimbang terhadap kekuasaan eksekutif. Yang terjadi adalah oposisi dipersempit ruang geraknya, sehingga menjadi tidak punya kebebasan yang adil dan setara untuk melakukan kritik kepada kekuasaan. Pada pers, tentu saja metodenya tidak lagi membredel, tetapi dengan cara Membiarkan. melakukan satu intervensi yang halus dengan membeli ruang, membeli tempat yang akhirnya untuk melakukan satu intervensi terhadap kebebasan pers itu sendiri. Iklan juga tidak diberikan secara adil dan setara, sehingga ini tentu saja tidak Dibiarkan kondusif. mati sendiri gitu ya maksudnya. Ya? Exactly. Dan terakhir, tentu saja pada aspek rule of law, pada aspek penegakan aturan itu sendiri. Ingat ketika Bung Hatta mendirikan Republik bersandarkan pada hukum, Bung Hatta sadar betul bahwa aturan hukum itulah yang menjadi instrumen terbaik untuk menghindari tirani kekuasaan. Tapi apa yang terjadi adalah bukan aturan hukum yang ditegakkan, tapi pendekatan kekuasaan yang dominan, yang mengubah aturan hukum demi kepentingan politiknya, dan juga menggunakan hukum sebagai satu senjata politik untuk menekan para pesaing politik, dan terakhir tentu saja menggunakan hukum sebagai alat sandera terhadap mereka yang berbeda pandangan dengan kekuasaan. Baik. Sebelum saya ke Mas Gun-Gun, saya mau baca satu polling lagi nih. Ini cukup menarik ya. Boleh ditampilkan teman-teman untuk melihat polling yang kali ini. Ada pertanyaan tentang Anda optimis target Indonesia menjadi negara maju pada 2045 tercapai? Jawabannya adalah 70% ya. Jadi ini selaras dengan tadi polling yang sebelumnya ya, di segmen sebelumnya tentang percaya terhadap pemerintahan baru ini. Nah, lalu kita lihat polling selanjutnya. Nah, ini menarik seperti yang kita singgung tadi ya Mas Gun-Gun ya. Apakah stabilitas politik lebih penting dibandingkan demokrasi? 60% menyatakan lebih penting stabilitas politik. Mungkin ini dengan pertanyaan yang sudut pandangnya begini. Lebih baik nggak ada yang protes-protes, demo, atau mungkin bersuara keras dalam sebuah tataran kebijakan atau program pemerintah. Yang penting stabil aja, demokrasi nanti dulu. Bagaimana Anda melihat ini? Sebenarnya stabilitas politik itu bagian dari demokrasi sebenarnya. Iya, bahwa stabilitas politik itu penting ya. Tetapi kemudian jangan mereduksi stabilitas politik itu untuk kemudian kemapanan sekelompok kecil orang. Itu yang kemudian bisa menjadi jebakan pada hilangnya ruh oposisi atau ruh suara yang bisa menyuarakan suara berbeda, menjadi the voice of voiceless. Tadi seperti Mas Uki disampaikan, kita negara demokrasi butuh ruang yang kemudian bisa mengekspresikan cara pandang dan sikap berbeda, sehingga kemudian ada keseimbangan. Karena kalau tidak, maka akan terjadi tadi korporatisme yang berlebihan, dan itu menyebabkan ketidaksehatan sistem. Kalau kita bicara misalnya demokrasi, maka hakikat dari suara berbeda untuk terwadahi itu menjadi sangat penting. Banyak sekali ya praktik kekuasaan yang akhirnya kemudian menjadi petaka bagi negara yang bersangkutan akibat kemudian selera kekuasaan itu menjadi lebih bersifat personal sentris. Ya, kita bisa melihat misalnya bagaimana Libya, bagaimana Syria, dan tentu juga praktek banyak negara-negara lain.
Ketika misalnya itu menjadi satu kekuatan yang sangat personal sentris atau kelompok tertentu ya, sentris itu kelompok tentu ya. akan merugikan dalam banyak hal. Nah, Indonesia kita sama-sama tahu ini highly fragmented multi-party system. Ya, ya. Dan dengan fragmentasi kekuatan politik yang beragam ya, yang sangat kuat ya, terfragmentasi ini, ada jebakan yang kerap kali berulang. Apa itu? Yaitu akomodasi politik yang berlebihan. Sehingga kemudian kita bisa lihat misalnya bagaimana postur kabinet, bagaimana pengelolaan kekuasaan, itu kemudian menyebabkan itu jebakan ya? Iya, itu menjadi jebakan. Kenapa? Kalau kita lihat misalnya seluruh kekuatan itu terkumulasi, maka selalu ada godaan kan untuk kemudian keluar dari hal-hal yang sebenarnya dikonsensuskan. Contoh misalnya, selalu ada godaan untuk terus ingin berkuasa, iya kan? Kenapa? Karena menyadari bahwa dukungan politik bisa dikendalikan. Itu yang saya tadi sebut sebagai tendensi mayoritarian. Nah, kemudian kalau kita evaluasi proses itu, kemudian kenapa juga bisa menjadi problem serius ketika misalnya akomodasi politik berlebihan. Karena juga penegakan hukum tidak akan bisa dilakukan dengan baik. Kenapa? Karena ada mekanisme saling melindungi kan. Nah, tadi saya sudah singgung soal groupthink. Batasan afiliatif yang kemudian pada akhirnya muncul praktek saling menutupi itu kemudian kan menjadikan sistem menjadi tidak sehat gitu, Mas Indra. Kita jeda dulu, nanti kita akan kembali mendiskusikan ini nanti memang di segmen terakhir ya. Kita akan coba paparkan atau mungkin bedah kalau dari sebelumnya Presiden Prabowo sudah pernah menyinggung tentang jangan bangga karena kita masuk G20 padahal banyak rakyat lapar. Artinya ini kalau kita menangkap secara umum ada upaya jangan terlena dengan soal framing-framing keberhasilan padahal banyak ketidakberhasilan di kanan kirinya. Kita akan ulas lebih lanjut, tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Kita manfaatkan segmen terakhir ini dengan bicara agar kita belajar dari pengalaman untuk menata masa depan. Memang agak berat di waktu yang cukup singkat ini maksudnya untuk kita diskusikan. Tapi saya kembali ke Bang Andrinov yang punya pengalaman di sana. Kan tadi Pak Prabowo menyinggung, jangan terlena kita masuk G20 padahal di kanan kiri rakyat masih lapar, harga-harga masih tidak terjangkau, kelas menengah turun drastis menjadi kelas menengah rentan, daya beli lemah dan lain sebagainya begitu. Kadang-kadang kita godaan di pemerintah ini ya, Pak Andrinov, adalah suka terlena dengan framing seolah-olah sudah tercapai KPI-nya, gitu. Dan di framing begitu loh, supaya kita tidak mengulang lagi seperti itu. Gimana Pak, menurut Anda? Itu pernyataan Pak Prabowo yang dikutip itu bagus sekali. Itulah yang perlu diturunkan bagaimana caranya logis untuk menjadi hasil untuk mencapai kinerja. Itu satu klaim pernyataan yang memang penting bahwa ini kita masih banyak masalah, jangan terpukau oleh sanjungan-sanjungan ya. Nah, misal juga termasuk sekarang berhasil nih diwacanakan soal kelas menengah kita melemah. Itu satu sisi betul. Tetapi ada hubungan nggak kelas menengah yang melemah ini dengan tatanan ekonomi kita, sistem ekonomi kita? Apakah ini karena merosotnya ekonomi atau tatanan ekonomi kita yang buruk? Ya, karena kalau kita lihat faktanya, kalau kita telusuri lebih jauh, ini kan soal distribusi yang makin nggak adil. Yang ke atas kan makin kencang naik. Tatanan ya berarti. Iya. Jadi gapnya makin jauh. Betul, ini redistribusi ini yang makin lari dari ekonomi kerakyatan. Pasal 33 ayat 3, itu kelihatan kok. Hari ini kita lihat ada perusahaan, seseorang akan dapat dividen 2,7 triliun. Ntar lagi. Nah, ada yang harus dijabarkan secara konsisten dari pernyataan-pernyataan itu. Misalnya komitmen terhadap tata kelola sumber daya alam, soal redistribusi,
soal efisiensi, segala macam itu yang harus diturunkan. Nah, tadi penting sekali yang disampaikan oleh Mas Sukidi, jangan berhenti di retorika, ya, maka dialog yang lebih intens harus dibuka, baik di dalam maupun dengan pihak luar, mau oposisi, setengah oposisi, penyeimbang, gitu. Ini penting, ya. Sekarang supaya ada istilah setengah oposisi, lagi tren ya. Nah, supaya langkahnya itu konsisten dan konsekuen dari gagasan besar. Ya. Maka tadi saya bilang, ini kalau menjadiin konstitusi kedua, paradok Indonesia ini bagus sekali. Jadi setelah UUD 45 ini bisa jadi Paradok konstitusi Indonesia. jangka menengah ya. Nah, tetapi bagaimana supaya ini konsisten? Kalau enggak nanti akan ditutup-tutupi oleh retorika politik lagi, gitu ya. Padahal faktanya masih banyak kurang. Betul. Nanti muncul itu diangkat lagi setelah 5 tahun kemudian, ya, di awal pemerintahan yang baru, tertenggelam lagi, terulang lagi. Nah, hasil jangka panjang kita pas kita lihat, loh, kita nggak maju-maju. Kita nggak bergerak. Nggak bergerak sebetulnya, kan begitu. Ini masalah kemiskinan, pengangguran, kesenjangan terutama ya. Mungkin ini menarik memang. Jangan terlena dengan istilah ada ekonomi melemah. Padahal ada soal tatanan ekonomi yang salah. Ini karena kan ya. kalau lihat agregat pertumbuhan kita lumayan 5% itu. Berarti kan bukan soal ini ekonomi melemah. Karena kalau bicara tatanan berarti ada distribusi yang tidak merata, ada yang dominan, yang makin kaya dominan, makin kaya, yang tidak mampu atau yang berkecukupan jadi tidak mampu turun dan bahkan semakin miskin begitu ya. Betul. Oke, baik Pak Gun-Gun sebagai penutup dan Menurut kemudian Pak saya Sukidi. memang Pak Prabowo harus memanfaatkan momentum di mana yang tidak pernah dirasakan sebaik ini. Maksud saya proses transisi pemerintahan yang sangat baik ya. Maksud saya tidak pernah dialami oleh Soeharto dari Soekarno, tidak pernah dialami Habibie dari Soeharto dan seterusnya sampai kemudian Jokowi dan Pak Prabowo. Termasuk ya kelonggaran untuk membentuk kementerian yang begitu banyak dengan berubahnya undang-undang kan. Dari Undang-Undang 39 2008 ke Undang-Undang 1 tahun 2024. Nah, maksud saya ini momentumnya harus dioptimalkan. Kenapa? Karena kalau kemudian hanya berhenti pada narasi ya dalam konteks retorika politik, itu maka tidak akan membuahkan hasil signifikan. Singkat saja Pak Sukidi, gitu. silakan. Saya ingin mengajak kepada seluruh rakyat Indonesia untuk kembali mencintai tanah air dengan ketulusan, dengan perjuangan, dengan amal kebaikan. Ini adalah tanah air di mana kita lahir, tumbuh, berkembang, dan insya Allah kita mati juga di Indonesia. Karena itu mari kita cintai ini dengan sepenuh hati. Termasuk ini tentu saja kepada para pemimpin ya. Baik, terima kasih Bang Andrinov, Pak Gun-Gun, dan juga Pak Sukidi telah bergabung bersama kami malam hari dalam Visi Negarawan. Semoga pemirsa ini menambah wawasan kita semua tentang bagaimana kita membangun bangsa ke depan. Kepedulian kita tentu akan berkontribusi sedikit atau banyaknya atas kemajuan bangsa ini. Saya Indra Maulana, terima kasih Anda sudah menyaksikan Visi Negarawan. Selamat malam, sampai jumpa. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.